Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu asesor, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang teknik penggalian data dengan triangulasi data, sekaligus contoh penarikan kesimpulan dan professional judgment. Sebagai seorang asesor, tentu sudah tidak asing lagi dengan bahasa-bahasa yang saya sampaikan tadi. Teknik penggalian data, penarikan kesimpulan, dan menentukan level. Saya akan share screen sebagai materi contoh pada kali ini. Pada contoh kali ini, saya akan mencontohkan itu di butir 28 atau butir komponen manajemen sekolah. Di mana ini kita lewatkan saja tujuan daripada pelatihan ini. Intinya nanti kita akan mengetahui cara menggali data melalui wawancara, observasi, telah dokumen, dan angket. Kemudian membuat professional judgment untuk pembuktian capaian kinerja satuan pendidikan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari semua butir manajemen sekolah ya, nanti kita hanya mengambil contoh satu saja di bagian pelibatan masyarakat, yaitu di butir 28 dari instrumen IASP 2020. Nanti dokumennya hanya digali dengan dua metode, yakni metode telah dokumen dan wawancara. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada tabel. Tabel ini disebut dengan tabel capaian kinerja. Nah, di sini ada level ya, level capaian 4, 3, 2 dan 1. Nah, inilah yang menjadi patokan atau ya pedoman bagi seorang asesor untuk memberikan skor penilaian atau level capaian kinerja sebuah lembaga pendidikan itu, di mana IASP, instrumen butir-butir instrumen yang akan digali pada saat melakukan visitasi. Nah, ini level 4, 3, 2, dan 1 dengan narasinya sebenarnya hampir sama. Tapi ada yang berbeda. Jika 4 tentu komponen-komponen yang capaian kinerja pada level 4 itu lebih lengkap dan komprehensif gitu ya. Ini kalau kita baca ini ada perbedaan di sini. Kalau di sini misalnya level 3 saja kita contohkan. Dia hanya sampai kepada inisiatif komite maupun manajemen sekolah. Nah, kalau di sini di level 4 ada penambahan, yakni berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah madrasah. Nah, jika hasil temuan asesor pada saat visitasi pada butir 28 ini, begitu setelah dilihat ternyata persepsi masyarakat sangat positif terhadap sekolah itu menandakan bahwa level capaian kinerja di butir 28 itu adalah level 4. Nah, begitupun dengan level 2, tentu dia akan berkurang ya, artinya kinerjanya berkurang dari yang level 3 dan juga dengan level 1. Nah, inilah yang membedakan pembanding nanti pada saat asesor melakukan visitasi dalam hal memberikan penilaian. Ya, kita lanjut saja. Nah, petunjuk teknis ini penting bagi asesor supaya jangan salah memahami permasalahan yang ada di lokasi visitasi ya, atau di sekolah ataupun madrasah, di mana definisi ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada asesor supaya jangan salah paham dalam memahami instrumen IASP 2020 itu. Dan ini perlu dibaca dan dipahami betul
supaya tidak salah dalam memahami ISP tersebut. Kita akan mulai dari karena level 28 mohon maaf, butir 28 tadi bicara tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, pelaksanaan pengawasan ya. Ini kita contohkan di tabel kinerja, di mana di sini pengumpulan data dengan menggunakan telah dokumen ya, telah dokumen. Nah, pengumpulan data dengan menggunakan telah dokumen, ini aspek yang ditelaah di sini adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sekolah atau madrasah. Nah, ini dapat ditelaah dari peran serta masyarakat dan komite sekolah dalam penyusunan pelaksanaan pengawasan madrasah, sekolah atau madrasah. Nah, ini aspek yang akan dilihat oleh asesor pada saat melakukan visitasi. Tentu dokumennya ini sudah disediakan di sini, nama-nama dokumennya yang perlu dicek oleh asesor ya. Mungkin ini bisa saja dicek di Sispena pada saat melakukan sebelum turun visitasi, ini sudah bisa dicek ya. Tapi sekiranya seandainya nanti di Sispena tidak ditemukan, pada saat visitasi asesor bisa meminta juga ya dokumennya, mana tahu mungkin ada kesalahan upload atau lain sebagainya. Nah, seandainya ini kan ada dua nama dokumen yang diminta, maka asesor hanya tinggal menuliskan saja di sini apa yang ditemukan dari dokumen ini. Jika memang seandainya ditemukan dokumen ini lengkap semuanya, maka asesor cukup memberikan komentar atau telah dokumen, ya cukup berikan saja itu dokumen lengkap tersedia begitu. Nah, kalau kita mau lebih rinci lagi lebih bagus bahwa dokumen rapat, penyusunan segala macamnya itu tersedia semua, itu lebih bagus lagi. Dan ini contoh hanya diberikan dengan yang singkat saja gitu ya. Nah, ini telah dokumen pertama yang merupakan metode pengumpulan data. Yang kedua digunakan adalah wawancara. Nah, wawancara ini pada butir 28 ini hanya melibatkan kepala sekolah, komite, dan tokoh masyarakat. Tiga sumber yang akan memberikan informasi terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah. Nah, di sini asesor pada saat dia melakukan wawancara dengan kepala atau yang mewakilinya, tentu pertanyaan ini lebih mengarah kepada kebijakan. Kenapa demikian? Karena kepala sekolah ini kan bertanggung jawab atas segala aktivitas kegiatan yang ada di lembaga pendidikan itu. Jadi top manajernya itu adalah kepala sekolah, maka lebih pada bicara tentang kebijakan ataupun regulasi atau aturan-aturan yang berkaitan dengan program-program kerja itu. Nah, misalnya ini, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Apakah di sini ada kebijakan kepala sekolah pada saat melakukan penyusunan program sekolah itu melibatkan melibatkan komite dan tokoh masyarakat. Nah, ini perlu dipertanyakan di sini. Maka pada saat kita melakukan wawancara, itu lebih kepada pertanyaannya adalah bagaimana ya, dengan apakah. Jadi nanti kalau apakah itu nanti pihak sekolah itu hanya menjawab iya atau tidak. Jadi karena itu supaya lebih mengembang pertanyaannya, upayakan pertanyaannya itu bagaimana dan mengapa ya gitu. Jadi intinya apa, supaya pertanyaan itu bisa mengembang tidak langsung selesai begitu. Kalau pertanyaannya apakah Bapak melibatkan komite sekolah, jawabnya pasti ya atau tidak gitu. Tapi coba bagaimana? Kalau pertanyaan bagaimana, tentu jawabannya akan panjang dan lebar barangkali ya kan gitu. Nah, ini kita contohkan. Misalnya asesor bertanya kepada kepala sekolah tentang keterlibatan masyarakat. Ya, dijawab oleh kepala sekolah, masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan, ya kan? Lalu bertanya lagi kepada komite sekolah, jawabannya hampir sama. Kemudian tokoh masyarakat pun juga demikian. Kenapa? Karena memang menurut hasil jawaban daripada komite dan tokoh masyarakat itu betul-betul
dirasakan bahwa mereka dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah. Gitu. Nah, yang aspek yang kedua, persepsi positif masyarakat terhadap sekolah madrasah, ya kan? Nah, ini coba kita wawancarai. Seandainya asesor wawancara kepada pihak sekolah, misalnya dia wawancara kepada kepala sekolah, dijawabnya bahwa persepsi masyarakat sangat positif terhadap madrasah atau sekolah dalam kegiatannya. Nah, kita tanya komite bagaimana juga, ya, juga demikian hal sama. Kemudian tokoh masyarakat pun juga merasakan demikian. Ini sepertinya gambaran sekolah yang bagus ya, artinya karena dari hasil wawancara ini ditemukan hal-hal yang positif semua ya. Ini kan contoh ya kan. Tentu tidak semua sekolah barangkali yang seperti itu. Nah, dari wawancara ya dan telaah dokumen yang dilakukan di atas ini tadi, itulah kita yang dimaksudkan dengan melakukan triangulasi data. Jadi triangulasi data itu dalam teorinya ada 4 pada dasarnya, paling tidak ada 4. Jadi teori triangulasi data sumber, metode, penyidik, dan teori. Nah, dalam instrumen di ASP ini yang digunakan itu adalah triangulasi sumber dan metode. Sumbernya siapa? Ya paling tidak 3 ya, kepala sekolah, komite, dan tokoh masyarakat. Tapi tidak semua dalam tiap butir menggunakan tiga metode dan 3 sumber. Dan pada butir ini untuk metodenya hanya menggunakan 2 saja, yaitu menggunakan telaah dan wawancara. Jadi sumber metodenya menggunakan metode telaah dokumen dan metode wawancara dalam pengumpulan data. Nah, triangulasi data ini pada dasarnya adalah proses untuk mengabsahkan data. Nah, mengabsahkan data tadi maksudnya apa? Data yang kita dapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, kemudian dijawab lagi pertanyaan yang sama, maksud yang sama kepada pihak lain seperti komite sekolah, dan dijawab lagi oleh tokoh masyarakat dengan jawaban yang intinya pada dasarnya pokok jawabannya itu sama apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, maka itulah yang dimaksud dengan triangulasi data tadi. Jadi data yang kita pertanyakan tadi itu sama jawabannya, itu artinya pengabsahan data. Jadi pada aspek yang pertama ini, kita menanyakan tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, dia mengatakan keterlibatan masyarakat dan komite, ternyata begitu kita tanya dan cross-check ke komite dan tokoh masyarakat memang benar adanya. Itu yang dimaksud dengan triangulasi data, tapi dengan sumber. Nah, kalau gitu sudah oke nih. Artinya tidak masalah, memang betul-betul. Tapi perlu kita lihat juga kita bandingkan juga dengan dokumennya. Nah, kalau kita lihat dengan dokumen, ya, dokumen tadi, dokumennya apa? Tadi sudah kita lihat tadi dokumennya. Nah, semua dokumennya lengkap, ya kan? Semua dokumennya lengkap, sehingga dengan hasil pengecekan ini semua dokumen lengkap, maka tidak masalah. Berarti sangat match sekali ya. Artinya dari hasil wawancaranya juga sudah terbukti cocok dan sesuai, dokumennya pun juga menunjukkan demikian, maka dengan begitu asesor sudah terbayang nih kesimpulannya seperti apa ini. Tentu kesimpulannya akan mengarah kepada hal-hal yang positif atau baik ya kan, atau bagus gitu. Nah, maka oleh karena itu disinilah pentingnya kejelian, kecerdasan seorang asesor dalam melakukan triangulasi data, sehingga dengan melakukan triangulasi data, baik itu metode ataupun sumber tadi, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan tepat gitu, atau dengan benar gitu ya. Nah, maka dalam contoh ini, kalau kita contohkan tadi seperti pengambilan data, penggalian data dengan telah dokumen dan wawancara, maka bisa asesor sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kalau dibuat kesimpulan, kira-kira kesimpulannya lebih kepada positif ya, seperti itu. Nah ini kan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap madrasah.
Tadi pada awalnya kita sudah melihat bahwa capaian level kinerja tertinggi itu ada pada persepsi positif masyarakat terhadap madrasah. Gitu. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana jika jawaban kepala sekolah, jawaban komite, dan jawaban tokoh masyarakat itu tidak sama? Nah, inilah yang dimaksud dengan triangulasi data tadi. Artinya asesor harus cerdas dan jeli, terus mencari, menggali data lagi. Nah, penggalian data itu tentu harus sesuai dengan masalahnya. Tidak semua butir itu bisa selesai dengan wawancara. Jadi seorang asesor harus bisa memahami ini gitu. Dan bisa saja kecenderungan lebih dekat kebenarannya adalah dengan telaah dokumen. Maka saya sampaikan, jika bicara tentang nilai misalnya ya kan. Nilai ini kalau kita lakukan wawancara, tentu yang menjawab pertanyaan kita itu bisa saja jawabannya bagus. Bias itu jadinya ya kan. Kepala sekolah mengatakan bagus, guru mengatakan bagus, kemudian siswa juga mengatakan bagus. Nah, bagaimana ini? Kita harus asesor lebih cenderung kepada dokumen. Nah, kalau begitu tinggal cek saja dokumennya. Boleh lihat rapor atau leger nilainya ya kan. Sehingga dengan demikian, oh inilah bukti. Karena nilai itu tidak bisa dibuat-buat dengan instan ya kan. Nah, begitu. Tapi kalau wawancara itu bisa dilakukan dengan instan gitu. Bisa, mohon maaf, barangkali bisa berbohong gitu ya. Nah, begitu kira-kira yang dapat kita pahami dalam hal penggalian data dengan triangulasi data tadi. Artinya kita membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil metode pengumpulan data yang lainnya. Karena metode pengumpulan data itu ada telah dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Ya, itu yang kita gunakan dalam ISP 2020 ini. Nah, kita kembali kepada kesimpulan ini. Maka dalam kesimpulan ini sepertinya semuanya terlihat baik karena memang hasil telah dokumennya tidak baik. Maka selanjutnya asesor harus bisa membuat keputusan. Ya. Membuat keputusan itu atau membuat kesimpulan keputusan dalam hal professional judgment ya. Nah, gitu ya. Professional judgment sehingga asesor bisa langsung memilih ya, memilih level mana yang akan dipilih dari kesimpulan tadi. Kesimpulan didapat dari telaah pengumpulan penggalian data, kemudian dari kesimpulan itu nanti sebagai dasar untuk mengambil menetapkan level kinerja butir yang sedang diamati gitu ya. Maka oleh karena itu penentuan level asesor harus cerdas menentukan narasi kalimat key. Key itu kunci ya dalam kesimpulan. Maka tadi ini yang saya garis-garis bawah yang warna ini itu adalah kunci-kuncinya sehingga asesor lebih paham dia kira-kira kalau semua ini terpenuhi dia pada level berapa begitu. 4, 3, 2, atau 1. Nah, pada contoh ini kita lihat ya, ini kesimpulan sebagai dasar untuk menentukan level ya. Levelnya 1, 2, 3, atau 4. Kemudian di sini dituntut keahlian dalam menentukan level seorang asesor. Nah, dari sini pilihannya 1, level 2, level 3, atau level 4. Ya, kalau kita lihat kesimpulan seperti ini ya, semuanya terpenuhi, tentu dia berada pada level 4 ya. Nah, gitu. Oke. Nah, saya rasa ini sebagai contoh ya, artinya mudah-mudahan bisa sama-sama dipahami bagi asesor dalam rangka melakukan penggalian data, penarikan kesimpulan, dan penentuan level atau professional judgment. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.